Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi dari perencanaan bisnis bab 3, yaitu tentang strategi bisnis. Materi perencanaan bisnis ini terdapat di KD 3.3, yaitu menerapkan strategi bisnis dengan materi pokok, strategi bisnis, dan target pasar. Oke, kita mulai ya. Sebagai gambaran umum mengenai strategi bisnis, saya akan sampaikan peta konsep sebagai berikut. Setelah kita menemukan ide bisnis dari hasil menganalisis lingkungan di sekitar bisnis yang akan kita jalankan, kemudian kita menganalisis apakah ide bisnis tersebut layak atau tidak layak dijalankan dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan target pasar dari produk atau bisnis kita. Untuk mencapai target pasar tersebut, diperlukan strategi bisnis. Untuk itu, kita akan menentukan dan menerapkan strategi bisnis. Lalu, apa sih sebenarnya strategi bisnis itu? Strategi bisnis adalah strategi yang menekankan pada peningkatan dari posisi produk perusahaan dalam industri yang spesifik atau segmen pasar yang dilayani. Setiap perusahaan harus memiliki strategi yang tepat demi tercapainya target dan tujuan perusahaan. Konsep strategi bisnis terdiri dari tujuan, fungsi, dan strategi bisnis secara umum. Berikut adalah tujuan dari strategi bisnis. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas koordinasi individu dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai alat ukur pemasaran berdasarkan standar prestasi yang ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam pemasaran. Berikut fungsi dari strategi bisnis. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi untuk melihat ke masa depan. Ini berkaitan dengan menjaga kelangsungan perusahaan di masa depan. Yang kedua, koordinasi pemasaran lebih efektif. Yang ketiga, merumuskan pertujuan perusahaan. Dan yang keempat adalah pengawasan kegiatan pemasaran. Lalu, secara umum, strategi bisnis dapat dibedakan menjadi 3 jenis strategi pemasaran. Yang pertama adalah undifferent marketing, yaitu pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar. Strategi ini, perusahaan menganggap pasar sebagai suatu keseluruhan sehingga perusahaan hanya memperhatikan kebutuhan konsumen secara umum. Sebagai contoh adalah produk Coca-Cola. Produk Coca-Cola ini disukai oleh banyak orang, tidak memandang kelas sosial konsumen. Nah, dengan strategi pemasaran ini tentu akan menghemat biaya, karena dengan satu jenis karakter produk dan segmen pasar saja cukup. Jadi pada strategi ini adalah perusahaan tidak membeda-bedakan pasar, tidak membeda-bedakan target pasar sesuai dengan kelas sosialnya, usianya, jenis kelaminnya, dan lain-lain. Lalu contoh yang kedua adalah produk minuman teh, new green tea, dan teh yang lain-lain. Nah, di sini disukai oleh banyak orang tidak memandang kelas sosial. Lalu yang ketiga contohnya adalah produk minuman air mineral. Seperti Aqua. Aqua ini disukai oleh banyak orang, tidak memandang kelas sosial konsumennya. Semuanya pasti kalau haus, minumnya Aqua. Yang kedua adalah different marketing. Strategi ini adalah strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar. Di sini perusahaan hanya melayani kebutuhan beberapa kelompok konsumen tertentu dengan jenis produk tertentu pula. Sebagai contoh adalah produk dari mie instan. Mie instan mengembangkan usahanya dengan membedakan varian rasa produk berdasarkan selera konsumen. Bisa juga contohnya kosmetik adalah Wardah dan Emina. Emina ditujukan untuk segmen remaja, sementara Wardah ditujukan untuk segmen perempuan yang dewasa. Padahal Wardah dan Emina adalah 2 merek dengan satu perusahaan. Jadi perusahaannya sama ya. Nah, lalu yang ketiga adalah concentrate marketing. Strategi pemasaran yang terkonsentrasi.
Dengan strategi ini, perusahaan mengkhususkan pemasaran produknya dalam beberapa segmen pasar dengan pertimbangan keterbatasan sumber daya perusahaan. Sebagai contoh adalah gula Tropicana Slim. Nah, gula ini adalah gula rendah kalori dan bebas gula. Ini lebih fokus kepada konsumen yang ingin menjaga kesehatannya, terutama bagi para penderita diabetes. Strategi bisnis yang dapat diterapkan oleh perusahaan terdiri dari beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi untuk pasar yang telah ada. Lalu selanjutnya adalah strategi untuk pasar baru. Nah, strategi untuk pasar yang telah ada atau yang sudah ada, pemasaran dapat berfokus pada pasar yang telah ada. Jenis strategi untuk pasar yang telah ada sebagai berikut. Yang pertama adalah penetrasi pasar, merupakan usaha perusahaan meningkatkan penjualan pada pasar yang telah ada melalui promosi dan distribusi secara aktif. Sebagai contoh adalah Aqua. Aqua membuat beberapa gerakan untuk membentuk citra perusahaan bahwa Aqua merupakan salah satu produk minuman yang selalu dibutuhkan. Biasanya saat kita jalan-jalan, saat kita berada di luar rumah, saat kita haus, merek air mineral pertama yang kita ingat adalah beli Aqua yuk, minum Aqua yuk. Itu dari Aqua. Lalu selanjutnya adalah pengembangan produk. Strategi pengembangan produk merupakan usaha meningkatkan penjualan dengan cara mengembangkan produk-produk baru yang ditujukan untuk pasar sekarang yang telah ada. Sebagai contoh adalah Indomie. Indomie terus berinovasi menciptakan variasi rasa yang kekinian, sehingga tidak ditinggalkan oleh pelanggannya. Contohnya aja dengan hadirnya Indomie spaghetti ya, rasa spaghetti. Lalu juga ada mie sedap. Mie sedap juga ada rasa Korean spicy. Itu contohnya. Lalu selanjutnya adalah integrasi vertikal. Strategi ini disebut juga strategi peluang pertumbuhan terpadu. Merupakan strategi untuk menambah efektivitas atau efisiensi perusahaan dalam melayani pasar yang ada. Nah, integrasi vertikal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah integrasi ke depan, yaitu strategi perusahaan untuk mengendalikan atau memperoleh kepemilikan atas distributor. Contohnya adalah perusahaan yang memiliki toko atau retail sendiri, Kimia Farma. Kimia Farma ini dia nama perusahaan, tapi dia juga sebagai toko. Jadi perusahaan punya tokonya sendiri untuk mendistribusikan atau menyalurkan produknya langsung ke konsumen. Lalu yang kedua, integrasi ke belakang. Nah, strategi ini perusahaan untuk mengendalikan atau memperoleh kepemilikan atas pemasok atau suppliernya. Nah, contohnya adalah perusahaan yang memiliki pabriknya sendiri, seperti PT Penerbit Erlangga, yang punya pabrik buku sendiri. Lalu selanjutnya adalah integrasi horizontal. Strategi ini dilakukan kerjasama dengan para pesaing. Cara yang dapat ditempuh antara lain melakukan akuisisi, merger, bisa juga berkontrak tanpa adanya akuisisi, dan lain-lain. Contohnya adalah, kalau kalian tahu, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah, mereka melakukan merger. 3 bank syariah di Indonesia merger, bergabung menjadi satu dengan nama sekarangnya adalah Bank Syariah Indonesia, atau yang biasa kita tahu BSI. Perusahaan perlu memikirkan untuk mencari pasar baru yang memberikan peluang-peluang yang lebih baik. Nah, berikut adalah strategi untuk pasar baru. Yang pertama adalah pengembangan pasar. Kalau dalam strategi untuk pasar yang sudah ada adalah pengembangan produk harus dikembangkan karena pasarnya sudah ada, tapi di sini kita melakukan pengembangan pasar untuk pasar baru. Nah, pengembangan pasar ini merupakan salah satu usaha untuk membawa produk ke arah pasar yang baru. Manajemen menggunakan strategi ini bila pasar sudah macet dan peningkatan bagian pasar sudah sangat besar atau pesaing sangat kuat. Strategi ini dapat digunakan untuk strategi baru
geografis baru, dan distribusi baru. Jadi misalnya di sini saya punya toko. Nah, toko saya ini tadinya ada di kota A atau di kelurahan A. Tapi lama-lama di kelurahan A banyak pesaing saya yang menjual produk yang sama dengan saya. Akhirnya saya membuka toko baru di kelurahan B dengan produknya yang sama. Menambah toko baru, membuka toko baru. Contohnya ya. Lalu selanjutnya adalah diversifikasi terpusat. Strategi ini dilakukan dalam usaha untuk mencari bentuk teknologi baru, distribusi dan pelanggan baru dengan tetap pada produk ini. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi ini adalah PT MNC yang memiliki banyak channel televisi tapi berfokus pada satu produk, yaitu layanan media televisi. Jadi perusahaan MNC ini mengeluarkan banyak produk, tapi produk ini semuanya fokus di satu lini, yaitu layanan media televisi. Selanjutnya adalah diversifikasi konglomerat, yaitu mencari pasar baru dengan menerapkan teknologi, distribusi, dan langganan baru, tapi menyimpang dari produk lini. Contohnya adalah PT Corp atau Khairul Tanjung Corpora yang menaungi beberapa jenis perusahaan yang berbeda jenis, seperti Transmart, Carrefour, lalu ada juga jasa bank, Bank Mega, stasiun televisi, Trans TV, dan agen perjalanan wisata. Nah, kalau di diversifikasi konglomerat ini, perusahaan Khairul Tanjung, perusahaannya satu, tapi dia menaungi beberapa perusahaan kecil di bawahnya dengan produk yang berbeda-beda dan lini produknya beda juga, jenis produknya beda. Tapi kalau diversifikasi terpusat, PT MNC, perusahaannya satu mengeluarkan beberapa produk, tapi produknya masih di dalam jenis yang sama, yaitu layanan media televisi. Fokusnya masih satu. Strategi selanjutnya adalah strategi pemimpin pasar dan juga strategi penantang pasar. Nah, strategi pemimpin pasar ini yaitu suatu perusahaan yang memegang bagian pasar terbesar dalam pasar produk yang relevan. Biasanya, kebijakan perusahaan yang menjadi pemimpin pasar seringkali ditiru oleh perusahaan lain. Sebagai contoh, perusahaan pemimpin pasar yaitu dalam bidang air mineral ada Aqua. Nah, lalu dalam bidang mie instan ada Indomie. Nah, dua perusahaan ini bisa dikategorikan sebagai pemimpin pasar. Strateginya mereka atau kebijakannya mereka akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya yang bukan pemimpin pasar. Nah, di sini ada tiga tindakan yang harus ditempuh untuk menjadi pemimpin pasar. Yang pertama, mengembangkan pasar secara keseluruhan. Nah, di sini dapat dilakukan dengan cara menggunakan strategi terobosan pasar yang sudah ada. Yang kedua, menggunakan strategi menciptakan pasar baru. Yang ketiga, strategi perluasan wilayah. Lalu selanjutnya adalah melindungi bagian pasar. Dapat dilakukan dengan cara strategi posisi kedudukan baru, strategi pertahanan posisi, bertahan aktif mendahului, dan bertahan serang malas. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan bagian pasar. Dapat dilakukan dengan cara meningkatkan bagian pasar yang sudah ada. Selanjutnya adalah strategi penantang pasar, yaitu perusahaan yang agresif memperluas bagian pasarnya dengan cara menantang pemimpin pasar, pesaing setingkat atau perusahaan yang lebih kecil. Nah, strategi ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah serangan frontal, yaitu menyerang kekuatan lawan dari titik kelemahan lawan dengan menandingi produk dan harga. Sebagai contoh, perusahaan Xiaomi selalu menciptakan produk dengan fitur yang serupa dengan pesaingnya. Siapa pesaingnya? Vivo dan Oppo. Tapi harga Xiaomi jauh lebih murah dibanding Vivo dan Oppo. Bisa mencapai 50% atau setengahnya lebih murah dari pesaing. Nah, dengan strategi penjualan tersebut, Xiaomi dapat memenangkan persaingan. Lalu yang kedua adalah strategi serangan mengepung, yaitu menembus daerah pemasaran lawan. Misalnya aja adalah Indomaret dan Alfamart yang lokasinya berdekatan, bahkan bisa samping-sampingan. Di mana ada Alfamart, di situ ada Indomaret.
Di mana ada Indomart, di situ ada Alfamart. Nah, contoh yang kedua adalah misalnya Xiaomi. Xiaomi meluncurkan produk baru berdekatan dengan waktu peluncuran produk pesaingnya. Misalnya Xiaomi di minggu ini meluncurkan produk baru, minggu sebelumnya Oppo meluncurkan produk baru juga. Lalu selanjutnya adalah serangan melambung, yaitu perusahaan berusaha menutup rapat segmen pasar yang senjang. Caranya dengan mengisi berbagai kebutuhan yang muncul di pasar. Misalnya adalah perusahaan Samsung. Samsung tidak hanya menawarkan produk HP atau smartphone, tapi juga punya produk TV, kulkas, dan lain-lain. Jadi satu merek bisa untuk beberapa jenis produk. Selanjutnya adalah strategi lintas. Strategi ini strategi penyerangan secara tidak langsung, serta menjauhkan dari setiap gerakan yang mengarah ke daerah pemasaran pesaing. Caranya dengan apa? Dengan diversifikasi produk yang tidak berkaitan. Diversifikasi pasar geografis dan juga teknologi baru. Nah, biasanya perusahaan menantang pesaing dengan mendirikan banner atau iklan di pinggir jalan. Nah, iklannya juga bisa samping-sampingan tuh, bannernya samping-sampingan. Jenis strategi bisnis selanjutnya adalah strategi pengikut pasar dan juga strategi penggarap peluang pasar. Nah, strategi pengikut pasar ini perusahaan nomor 2 dalam industri yang memilih untuk tidak menyerang. Sifatnya hanya mengikuti saja. Caranya dengan memanfaatkan kompetisi agar dapat berperan secara aktif dalam pertumbuhan pasar. Dengan menggunakan strategi sebagai berikut. Yang pertama adalah mengikuti dari dekat. Yang kedua, mengikuti dari jauh. Dan yang ketiga, mengikuti secara selektif. Misalnya adalah kayak tadi contohnya Xiaomi yang mengikuti atau beberapa produknya ada yang spesifikasinya hampir mirip dengan produk Oppo atau Vivo. Nah, itu masuk ke strategi ini, mengikuti produk nomor satunya ya, produk atau produk pemimpinnya, atau bisa juga mie instan yang lain yang tadinya nggak ada varian itu tapi tiba-tiba memunculkan varian itu juga atau rasa yang sama. Lalu ada juga strategi penggarap. Strategi penggarap ini adalah perusahaan memilih untuk bergerak di beberapa bagian dalam pasar, khusus yang tidak menarik minat perusahaan yang lebih besar. Perusahaan relung pasar ini mencoba memasuki celah pasar yang ideal, aman, dan menguntungkan. Jadi dalam strategi ini adalah si perusahaan ini hanya main aman aja, yang penting menguntungkan. Nah, berikut adalah ciri-ciri pasar ideal. Yang pertama adalah luas yang cukup. Pasar memiliki luas yang cukup besar dan daya beli yang cukup baik. Lalu selanjutnya potensi untuk berkembang. Memiliki potensi untuk berkembang. Selanjutnya diabaikan oleh perusahaan besar. Perusahaan memiliki keterampilan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan celah pasar tersebut secara aktif. Lalu yang terakhir adalah perusahaan mampu membela diri dari serangan perusahaan besar dengan membina etikat baik atau goodwill. Pada bagian sebelumnya, kita sudah membahas tentang strategi penetrasi pasar. Nah, di bagian ini, kita akan lebih memperdalam strategi penetrasi pasar. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan posisi perusahaan yang dihubungkan dengan produk dan pasar yang sedang dilayani perusahaan dengan usaha pemasaran yang lebih agresif. Strategi ini dapat digunakan dalam penetrasi pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi rapid skimming. Strategi ini dijalankan dengan menetapkan tingkat harga yang tinggi. Tingkat harga yang tinggi dan juga kegiatan promosi yang tinggi. Nah, perusahaan akan menetapkan harga yang tinggi. Penetapan harga yang tinggi ini atau harga jual yang mahal dilakukan dalam rangka mendapatkan laba yang tinggi sebelum pesaing masuk pasar dengan menawarkan produk yang sama.
Jadi misalnya nih, saya mengeluarkan produk baru, produk es kepal misalnya ya, es kepal. Karena ini adalah produk baru, belum ada pesaingnya, baru saya yang menjual di lingkungan rumah saya, makanya saya menetapkan harga yang tinggi. Lalu promosinya saya gencarin. Tujuannya apa? Tujuannya agar produk laku lebih cepat juga, dan juga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak sebelum pesaing baru masuk. Nah, tadinya dalam sehari saya bisa menjual 100 cup, tapi 5 bulan kemudian ada 4 orang yang menjual produk yang sama dengan saya. Akhirnya dari yang 100 cup cuma dapat 30 cup. Tapi selama 5 bulan itu saya sudah mendapatkan keuntungan dari harga yang tinggi. Nah, karena 5 bulan berikutnya adalah penjual es kepal ini menjadi lebih banyak, jadi lebih 5, maka harga jualnya nggak setinggi awal. Yang tadinya satu cupnya 10.000, karena banyaknya pesaing, biar tarik-tarikan pembeli nih, biar orang-orang banyak yang beli ke toko saya, maka harganya saya turunin jadi 8.000 gitu. Tapi 5 bulan sebelumnya kan saya sudah mendapatkan untung maksimal dari harga 10.000. Lalu yang kedua adalah strategi slow skimming. Strategi ini menetapkan harga jual yang tinggi, tapi kegiatan promosinya rendah. Tujuan penetapan harga jual yang tinggi adalah untuk memperoleh laba yang setinggi-tingginya sebelum para pesaing masuk pasar dan menawarkan produk yang sama. Ini hampir mirip dengan strategi rapid skimming ya konsepnya, tapi tujuan penetapan kegiatan promosi yang rendah adalah untuk mencapai efisiensi kegiatan pemasaran yang rendah juga, tapi labanya tinggi. Jadi kalau di rapid skimming harga jualnya tinggi, tapi pemasaran juga tinggi, promosinya. Nah, kalau di slow skimming harganya tinggi, tapi mempromosikan produknya tidak setinggi di rapid skimming. Lalu selanjutnya adalah strategi rapid penetration. Strategi ini digunakan dengan menetapkan harga yang rendah, tapi promosinya tinggi. Strategi ini hanya dapat dijalankan dengan menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama, luas pasar relatif cukup besar. Jadi pasarnya ini atau belum ada pesaingnya. Umumnya pasar itu belum mengenal produk. Makanya diperlukan promosi yang tinggi. Nah, calon konsumen umumnya peka terhadap harga. Calon konsumen kita, produk kita dalam strategi rapid penetration ini adalah orang-orang yang lebih mementingkan harga yang murah dibanding kualitasnya. Nah, kemungkinan ancaman para pesaing cukup besar. Nah, di sini juga udah ada pesaing, makanya ditetapkan harga yang rendah. Lalu biaya promosi per unit cenderung menurun dengan bertambahnya jumlah produksi dan pengalaman kerja. Gitu. Nah, kalau yang tadi pertama itu adalah harganya tinggi, promosinya tinggi, masuknya ke rapid skimming. Tapi ketika sudah banyak pesaing, si produk dari rapid skimming ini menurunkan harganya, tapi promosi masih gencar. Nah, dia masuk ke rapid penetration. Nah, lalu selanjutnya adalah strategi slow penetration. Strategi ini dengan menetapkan harga jual yang rendah dan kegiatan promosi yang juga rendah. Harga yang rendah ini dimaksudkan agar perusahaan dapat menstimulasi pasar untuk menyerap produk dengan cepat. Nah, perusahaan dapat menjaga agar biaya promosi tetap rendah sehingga labanya tetap tinggi. Jadi, di strategi yang terakhir ini adalah harga jualnya rendah dan promosinya juga rendah. Orang-orang yang beli cenderung lebih mementingkan harga dibanding kualitasnya, tapi si penjual juga tidak ingin mempromosikannya secara gencar-gencaran untuk memaksimalkan laba dari harga jual yang rendah. Nah, sampai di sini dulu materi hari ini pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.